Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA bab 2 termokimia. Adapun judul materi kita hari ini adalah penentuan perubahan entalpi. Penentuan delta H reaksi berdasarkan data. Yang pertama adalah persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu menggambarkan suatu reaksi yang disertai informasi tentang perubahan entalpi atau kalor. Penulisan persamaan reaksi termokimia dipengaruhi oleh hubungan mol dengan delta H dari jumlah zat. Perhatikan di sini hubungan antara mol dengan delta H. Delta H itu adalah perubahan entalpinya. Contoh, CH4 tambah O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Delta H-nya adalah minus 803 kJ. Perhatikan di sini di bawah CH4 itu ada angka 1, itu menunjukkan koefisiennya. Di bawah CO2 juga ada angka 1 menunjukkan koefisiennya. Dan di bawah H2O itu ada angka 2, itu menunjukkan koefisiennya. Bila disetarakan dengan jumlah mol, maka ini adalah CH4 1 mol, CO2 1 mol, H2O 2 mol. Dengan demikian, pembakaran 1 mol CH4 menghasilkan 1 mol CO2 dan 2 mol H2O serta melepaskan energi 803 kJ. Perhatikan reaksi berikut ini. Jika, perhatikan, C tambah O2 menjadi CO2, jika delta H-nya adalah positif 110,5 kJ. Nah, di sini ada ketentuan. Ketentuan pertama, jika reaksi dibalik, maka delta H juga ikut dibalik. Contoh, pada reaksi pertama CO2 itu di sebelah kanan, maka reaksi dibalik, maka CO2 jadi di sebelah kiri, menjadi C tambah O2, CO tambah O2 jadi di sebelah kanan. Delta H-nya, maka tadinya tanda yang pertama adalah positif, maka dia berubah menjadi negatif. Nah, sekarang perhatikan reaksi yang kedua ini CO2 ini dikali 2. Teorinya begini, jika reaksi dikalikan X, maka delta H ikut dikalikan X. Jadi CO2 ini dikali 2, maka C-nya juga dikali 2, O-nya juga dikali 2. Jadi semuanya dikali 2, maka delta H-nya adalah minus 110,5 dikali 2. Hasilnya adalah minus 221 kJ. Nah, jika reaksi dijumlahkan, maka reaksi ikut dijumlahkan. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Diketahui reaksi S tambah O2 menjadi SO2. Delta H-nya adalah minus 300 kJ. Ini disebut reaksi pertama. Lalu reaksi kedua, 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Delta H-nya adalah minus 190 kJ. Ini merupakan reaksi kedua. Pertanyaannya, hitung delta H reaksi dari 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Bagaimana cara menentukan delta H-nya? Perhatikan di sini. Yang pertama adalah kita menyesuaikan reaksi 1 dan 2 dengan pertanyaan. Lihatlah reaksi 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Pada reaksi 1, S itu di sebelah kiri. Jadi perhatikan di sini S di sebelah kiri panah, dia berjumlah 1 mol, berarti koefisiennya 1. Berarti reaksi 1 dikalikan 2 untuk menyesuaikan soal. Karena apa? Karena di sini S-nya ada 2S. Maka yang pertama tadi S-nya dikali 2. Nah, untuk reaksi S tambah O2 menjadi SO2, delta H-nya adalah minus 500 kJ. Dia dikalikan 2. Pada reaksi 2, SO3 berada di sebelah kanan panah, berjumlah 2 mol atau koefisien 2 sudah sesuai. Maka reaksi pertama menjadi 2S tambah 2O2 menjadi 2SO3, maka delta H-nya yang tadinya 300 menjadi minus 600 kJ. Dengan reaksi 2 posisinya tetap. Jadi 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3, delta H-nya adalah minus 190 kJ. Jadi reaksi 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3, delta H-nya adalah minus 790 kJ. Baik, perhatikan contoh reaksi berikutnya. Lihat di sini reaksi C tambah O2 menjadi CO2, delta H-nya adalah minus 94 kJ. Ini adalah reaksi pertama. Lalu 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O, delta H ada sama dengan minus 136 kJ. Ini kita sebut reaksi kedua. Lalu
3C ditambah 4H2 menjadi C38, delta H-nya menjadi minus 24 kJ, disebut reaksi ketiga. Pertanyaannya adalah tentukan delta H reaksi C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Perhatikan di sini C3H8 pada pertanyaan itu sama dengan C3H8 pada data. Lalu yang kedua, pada pertanyaan itu CO2 nya ada 3 CO2, sedangkan di data hanya CO2, berarti dia cuma 1, maka yang satu ini dikali 3 nantinya. Lalu H2O itu ada 4H2O pada pertanyaan, sedangkan di data itu 2H2O, maka nanti di data dikali 2 supaya dia menjadi 4H2O. Mari kita lihat cara menjawabnya. Jadi kita menyesuaikan masing-masing reaksi 1, 2, dan 3 dengan pertanyaan. Jadi yang pertama, lihat C38 tambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Jadi di sini reaksi 1 C tambah O2 itu dikalikan 3 agar CO2 nya menjadi 3. Lalu reaksi 2 dikalikan 2 agar 2H2O nya menjadi 4H2O. Sedangkan reaksi 3 itu C3H8 dia dibalik, maka tanda H menjadi positif agar C3H8 menjadi di sebelah kiri sesuai dengan pertanyaan. Jadi para siswa perhatikan, 3C ditambah 3O2 menjadi 3CO2 ini dikalikan 3, maka delta H-nya adalah minus 282 kJ. 4H2 tambah 2O2 menjadi 4H2O, delta H-nya dikalikan 2 menjadi minus 272 kJ. Nah, sedangkan C3H8 menjadi 3C tambah 4H2 ini dibalik, maka delta H-nya menjadi positif 24 kJ. Lalu ini semua kita jumlah, maka hasilnya adalah C38 tambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O, delta H-nya sama dengan minus 530 kJ. Perhatikan tanda panah ini menunjukkan ke angka 5O2. 5O2 itu berasal dari 3O2 ditambah dengan 2O2. Saya berikan warna merah supaya mudah ditandai, karena letaknya sama-sama di kiri panah reaksi. Kalau sama-sama di kiri maka dia dijumlahkan. Bila letaknya berbeda, satu di kiri dan satu di kanan panah reaksi, maka dikurangkan.